semakin larut. Angin kencang berembus melipir ke sela-sela jendela kamar Yani. Angin dingin menyentuh kulit dan rambutnya yang panjang sehingga rambutnya bergoyang lembut. Yani, dia menggeliat. Hawa dingin menusuk tulangnya. Perlahan selimut tebal yang melorot ditariknya kembali untuk menutupi tubuhnya. Namun, matanya tetap terpejam. Kantuk memang tidak kuasa ditahannya. Walaupun angin dingin mengusik istirahatnya, dia tetap meneruskan tidurnya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tidak terasa Riani sudah tidur sejak jam 9 malam. Selepas pulang dari kuliah dia langsung tidur. Bahkan dia sama sekali belum mandi dan makan. Dan entah kenapa sejak masuk halaman tempat kos-kosannya rasa kantuk langsung menyerang tanpa kompromi. Angin dingin terus menyapanya. Karena dingin lama-lama Riani tidak tahan juga. Dengan mengerjapkan matanya kemudian membuka mata perlahan sekedar ingin memastikan apakah jendelanya sudah tertutup atau belum. Suasana sedikit remang. Kelopak matanya masih berat. Riani pun merebahkan kembali tubuhnya di kasur. Hingga tiba-tiba dia melihat sesosok bayang di depan meja belajarnya. Iya, bayangan putih yang berdiri menghadap padanya. Lantas, matanya pun menelusuri dari bawah sampai ke atas. Riani. Dia tiba-tiba berteriak histeris sembari bersembunyi di balik selimutnya. Tok 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 tok. Yani. Panggil seseorang dari luar. Riani tidak berani menyahut. Dia membekap mulutnya. Rasa takutnya lebih besar daripada untuk menjawab panggilan itu. Riani, dia takut kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Tok tok tok. Yani, ada apa? Cepat buka pintunya. Ujar suara itu semakin keras memanggil nama Riani. Riani mulai mengenali suara itu. Dan itu adalah suara Ibu Roro pemilik kos. Riani pun lantas membuka selimutnya dan ternyata makhluk tersebut masih berdiri sembari memegang boneka gadis kecil berkepang dua. Matanya sama sekali tidak berkedip. Kini dia bertanya-tanya kemana suara kedoran itu dan suara ibu kos yang tadi memanggilnya itu. Tidak ada satupun yang terdengar. Kali ini sunyi dan sepi. Sementara kuntilanak yang memegang boneka itu perlahan mengangkat wajahnya lalu tersenyum pada Riani. Sontak, Riani pun pingsan di kasurnya. Tidak berapa lama kemudian pipinya seperti sedang diraba-raba oleh sebuah tangan. Namun entah apa itu, Riani masih tidak berdaya. Ia kesulitan untuk membuka matanya. Seperti mimpi tangan itu terus mengusap pipinya. Kini Riani pun mulai sadarkan diri. Iya, Riani, dia kesulitan sekali waktu pertama kali untuk membuka matanya. Dan setelah berhasil membuka kedua matanya, wajah keibuan Bu Roro tersenyum lembut kepadanya. Sementara di sampingnya ada Lia, Amil dan Boi jasa pembantu rumah tangga di kosan.
Saya ada di mana? Tanya Riani linglung. Dia tidak mengingat apa yang menimpanya semalam. Sementara wajah di depannya malah saling pandang mendengar pertanyaan Riani itu. Loh, justru kami ingin bertanya sama kamu. Kamu kenapa pingsan, Riani? Bodija tadi pagi menemukanmu sudah tidak sadarkan diri. Ujar Buko sembari menatap lekat, seakan ia ingin mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Aku ketemu sama... Terdengar suara Riani seperti berat untuk mengatakannya. Ketemu siapa, Riani? Tanpa terasa semuanya bertanya secara serempak kepada Riani. Mereka lalu saling pandang. Rasa penasaran menggelayuti hati mereka. Benar, mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada Riani, apa yang ditemuinya, dan itu pastilah sesuatu yang menakutkan. Riani sebenarnya ingin menjawab, tetapi terasa berat karena belum tentu mereka percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Namun, kejadian semalam tentu sangat menakutkannya. Belum sempat ia mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba matanya tertuju pada sosok benda yang terletak di bawah meja. Dia kemudian berkata, "Boneka itu, tolong bawa pergi dari sini." Ujar Riani. Nampak matanya begitu ketakutan melihat benda yang ternyata sebuah boneka gadis kecil berkepang dua. Dan itu adalah boneka yang dipegang kuntilanak semalam. Kenapa dengan boneka itu, Yani? Tanya Bu Roro tercekat. Matanya kemudian meneliti boneka dan mengamatinya secara saksama. Aku takut dengan boneka itu. Tolong bawa pergi cepat. Teriak Riani histeris seperti orang kesetanan. Sementara semuanya kaget dengan teriakan Riani yang tiba-tiba histeris itu. Tenang, Yani, semuanya baik-baik saja. Boneka itu sudah dibawa pergi oleh Bodija dari sini. Ujar dia sembari memeluk Riani yang sudah menangis tidak karuan karena ketakutan dengan boneka tersebut. Sementara Amel, ia hanya menempel mereka di belakang. Tampaknya dia sudah ketakutan dan hanya diam 1000 bahasa. Boneka kepang dua itu kini ditaruh di atas meja ruang tamu, tersandar pada vas bunga. Sementara duduk di depan boneka itu Bu Roro. "Pagi, Bu," sapa Riani. Ia tidak berani melirik ke arah boneka. "Pagi, Riani. Gimana tidurmu? Apa nyenyak?" tanya Bu Roro. "Lumayan, Bu," jawab Riani. "Teman-temanmu kemana?" tanya Bu Roro lagi.
Entahlah, Bu. Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka masih tidur. Kan mereka kuliah siang. Ujar Riani sembari tetap tidak berani memandang pada boneka tersebut. Oh, ya sudah kalau begitu Riani. Hati-hati di jalan ya. Ujar Bu Roro. Riani hanya mengangguk dan cepat berlalu. Dia sepertinya ingin cepat pergi dari ruang tamu itu. Singkat cerita, Amel baru saja ingin menyapa Bu Roro tetapi ia terkejut. Betapa tidak. Dari belakang ia melihat Bu Roro duduk ditemani oleh seorang wanita berpakaian putih. Sementara Bu Roro, ia nampak sedang membaca koran pagi. Orang itu siapa? Pikir Amel dalam hati. Dan meskipun dia tidak melihat secara jelas karena dari belakang, namun dari tipikal rambut yang dimiliki wanita yang membelakangi itu ia sama sekali tidak mengenalnya. Pagi, Bu. Sapa Amel tergagap. Ia melihat wanita berambut panjang itu menunduk saja sembari duduk tidak melihat ke arahnya. Nampak baju putihnya sampai menutupi kaki. Namun kenapa menunduk? Pikir Amel heran. Pagi Amel, kamu liatin siapa sih? Tanya Bu Roro menjawab panggilan Amel. Dia merasa heran. Kenapa Amel melihat ke arah sampingnya terus? Itu yang di samping ibu siapa? Teman ibu? Amel balik bertanya. Sontak Bu Roro jelas kaget dengan pertanyaan Amel yang menurutnya sangat mengherankan. Perasaannya dari tadi ia duduk sendirian. Namun, kenapa Amel bertanya seperti itu? Sontak Bu Roro pun refleks melihat ke sampingnya. Kosong. Dia tidak melihat siapa-siapa selain bangku kosong. Kamu lagi ngimpi ya? Tidak ada siapa-siapa? Tahu dari tadi ibu duduk sendirian saja. Ujar Bu Roro sedikit melotot pada Amel yang disangkanya ngelindur itu. Itu Bu, ada seorang wanita duduk di samping ibu. Ujar Amel lagi, namun kali ini wajahnya menampakkan ketakutan yang sangat yang membuat badannya sampai bergetar hebat. Bu Roro, ia kemudian menghampiri Amel dengan ketakutan. Kamu gak lagi bercanda kan? Tanya Bu Roro menatap ngeri. Tidak Bu, dia masih ada di situ. Sekarang malah dia memegang boneka itu. Jawab Amel. Astaga, teriak Bu Roro. Ia kaget dan ketakutan. Dilihatnya boneka itu kini sedang melayang, tapi tidak terlihat siapa pemegangnya hingga bisa membuat boneka itu melayang. Namun, Amel bisa melihatnya. Bu Roro pun seketika pingsan, sedangkan Amel lari ngibrit keluar rumah ketakutan.
Makhluk itu adalah penunggu rumah ini. Dia dulu dibunuh oleh majikannya setelah sebelumnya diperkosa. Dia berumur sekitar 17 tahun dan namanya adalah Marsha. Jelasan paranormal kepada Bu Roro. Marsha, ujar Bu Roro kaget. Loh, ibu kenal? Tanya Amel. Lia dan Riani berbarengan. Saya tidak mengenalnya. Hanya saja, sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Ujar Bu Roro. Beliau mencoba mengingat-ingatnya. Lalu apa hubungan makhluk yang bernama Marsha itu dengan boneka yang selalu dipeluknya? Tanya Riani penasaran. Boneka itu adalah teman setianya. Boneka itu ada dalam dekapannya saat dia mengembuskan napas terakhirnya. Dan jika boneka itu ada, berarti makhluk itu ada. Jelas paranormal Jono. Lantas, bagaimana dengan boneka dan makhluk itu, Pak? Tanya mereka serempak. Makhluk itu sudah saya usir dari rumah ini, saya kembalikan pada alamnya. Dan boneka itu dibawanya setan. Jawab sang paranormal. Serem amat sih. Untung aja boneka itu dibawa. Coba kalau tidak, bisa diganggu terus kita. Celetuk Riani sembari menghela nafas lega. Singkat cerita, Pak Jono pun pulang. Kini rumah kembali tentram. Perasaan para penghuni kosan Bu Roro bisa tenang. Mereka pun masing-masing masuk ke dalam kamarnya. Dan karena memang waktu sudah malam, waktunya untuk beristirahat di kamar mereka. Namun, teriakan Amel tiba-tiba terdengar dari kamarnya yang membuat semuanya menjadi kaget dan langsung ke kamar Amel. Ada apa, Mel? Tanya Bu Roro diikuti yang lainnya. Boneka itu ada di kamarku, Bu. Ujar Amel sembari menunjuk pada boneka yang duduk manis di ranjangnya dengan bercak darah di sekitar mulutnya. Nampak ada sebuah tulisan berwarna merah darah di cermin dekat tempat tidur. Biarkan kami di sini dan kami tidak akan mengganggu. Bunyi tulisan tersebut. Sementara di sebuah rumah besar dan sunyi, seorang laki-laki bersimbah darah meregang nyawa. Di depannya terlihat sesosok kuntilanak memegang boneka tersenyum puas. Dan laki-laki itu bernama Jono.